kita daging kasih. Iya kalau belum dapat udah dapat 5 bungkus masih datang lagi baik. Kebangetan. Nah itu minta buat tambahan. Ini masalahnya begitu niatnya ya, orang sini mana? Orang sini orang sono. Salah saya ngomongnya. Bukan orang sini, orang mana bang? Orang Bogono. Iya masalahnya Bogono. Kita liatin tadi dia udah bawa bungkusan tahu dari masjid mana, bilangnya kata belum dapat. Tahu-tahu di kulkas pojok sampai bawah atas ada semua. Giliran pulang kampung bawa sepengki. Masya Allah. Ya Allah. Makanya kalau pengen dapat semua, kurbannya yang banyak. Yang kurban cuma bapak mudik 1 kambing kuru. Misalnya ini mah. Iya. Yang lain segini banyak dapat. Nah jadi kalau korbannya banyak, orangnya banyak berkurban, insya Allah banyak yang dapat. Udah pada niat kurban? Niat. Udah? Udah niat. Ya, mahal barkah ini 100 orang bang ya. Abang bisa gitu kan nih bang? Jamaah 100 orang. 1 orangnya 2 kambing, jadi berapa bang? 200 Wah, kapalnya. Wah, banyak. Kira-kira kebagian semua nggak? Utun jatuh. Makanya tadi kalau orang lagi motong sapi, motong kambing, keluar par. Keluar. Keluar kemana gitu, ke Bogor. Dapat pasti. Lainnya orang pada motong kambing di dalam bag, di dalam selesai, gua kagak dapet katanya. Nah, Insya Allah saya nggak usah begitu. iya, insya Allah. Tapi kan kalau kagak makan tadi, kalau nggak makan kata Ustaz Ismail tadi kata gurunya kan sial. Itu kan ada bermacam-macam. Ya, iya, bermacam-macam ya. Tapi makan daging. Makan. Alhamdulillah. Doyan daging kambing. Oh ya. Doyan, alhamdulillah. Tapi kalau dulu ada makan kan? Nah itu dulu masalahnya itu. Alhamdulillah kita dapat daging kambing. Kadang-kadang itu yang jadi masalahnya itu Pak. Udah dapat kupon dari masjid ini, udah dapat dari masjid ono, datang ke kita. Saya udah ngeliat sendiri udah. Ini bapak nih, bapak-bapak sih kagak bapak-bapak, cuma emaknya suruh. Oh nih. Cuma minta lagi sama Malapatan, temuin ono, bisa taruh di temuin. Pak saya belum dapat Pak katanya. Kupon kagak. Si buloh biasanya si buloh kan ya. Kalau dibagi sama si buloh katanya. Iya kan? Padahal sudah ngeliat ya Allah. Iya bapaknya kan udah padahal masih belum kan belum. Itu dia daging kurban. Nah masalahnya apa sekalian? Supaya kurban dapat semua, insya Allah kita semuanya berkurban. Paling tidak korban. Udah pasti jawabannya itu. Udah pasti jawabannya. Korban perasaan. Janganlah. Paling tidak yang punya usaha, bentuk usahanya apa aja. Korban. Ya, yang usahanya punya usaha. Ini jamaah bareng banyak yang punya usaha nih. Banyak banget. Ya, jangan sampai enggak korban. Apalagi saya mau udah korban kalau kata kemarin begitu Ustaz ya. Saya mau udah korban 1, ntar juga di akhirat teman 1 itu cukup naikin gitu kan. Gak usah 2. Buat dapat 2 kan begitu. Banyakan. Kayak gitu ya. Bingung naikinnya mana kata gitu. Ya enggak begitu. Kita kan harus membayangkan yang paling indah di akhirat itu tadi. Itu tentang kurban. Kemudian tentang akikah. Abang udah akikah, Bang? Di sini mah kayaknya yang udah diakikahin jarang banget ya, apalagi orang dulu. Orang Gano. Orang Gano mah jarang ada yang diakikahin. Pas lahir Haji Kiti. Kan dibocor gini ceritanya ini. Itu begini aja akikah. Ya kan? Udah, nggak usah diakikahin, ini bocah kayaknya udah gedenya begini kan begitu. Orang-orang dulu mah. Iya, padahal bukan begitu. Lahir dia doakan, diakikahkan. Tujuannya begitu supaya apa tadi? Al-ghulam murtahanun biaqiqatihi. Anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Bang Jawab udah akikah? Belum. Udah pasti belum. Ngapain diakikahin? Bocah begitu. Katanya nggak begitu sih Bang, ini bercanda Bang ya. Iya. Iya, orang dulu kan begitu Pak ya. Pertama pengertian agamanya kurang, belum, dan duitnya mau orang. Nah itu tuh. Kalau sekarang kelihatannya dong susah Pak, tapi motornya depan rumah banyak.
Benar? Satu rumah keluarga 3, motornya 3. 4 malah, satu lagi buat apa? Buat tabungan. Ya kan? Bener, saya hampir rata-rata nih di sini nih. Katanya doang karena katanya zaman susah pada zaman. Oh, mobil pada punya, Karimun juga mantep itu. Ya kan? Karimun lagi kaya. Motor setiap anak itu, anak tadi keluarganya 5 punya 5 giliran kurban. Kagak ada duit. Nah, belum lunas. Motornya banyak banget ya. Tanya belum lunas, giliran korban, korban motor aja belum lunas. Lunas lagi, ngambil lagi. Waktunya korban lah kagak ada duit lagi baik. Ini yang begini nih. Kacau ini. Kacau. Ngaku Islam pengen dapat syafaat giliran begini ogah. Pengen yang enak-enak doang, mau masuk surga, mau korban. Tuh. Ya, Bang Bos, mau masuk surga? Ya. Mau korban? Ini nih, kita kan begitu ya, mau yang enak-enak giliran syaratnya ogah. Doa pengen dikabul, pengen. Tapi syarat doanya kan ada untuk supaya dikabulkan. Syaratnya nggak kita lakukan. Ingin dapat syafaat, ingin. Tapi ketika disuruh syaratnya, males. Nah, Bapak sekalian, saya yakin banget. Bukan saya apa ya, kalau saya ngomong begitu katanya saya sombong, bukan emang begitu. Orang yang sudah dari Idul Adha besok kemarin, dia akan berniat, ya Allah, mudah-mudahan Idul Adha tahun depan saya bisa berkurban. Insya Allah bisa. Asal niatnya benar-benar. Bukan cuma ada di lidah, bukan cuma ada di mulut, tapi benar-benar pasti bisa itu. Ya Allah, saya lihat hari ini bulan tahun Lebaran Haji ini, Bang Abdul kurban, Pak Mudi kurban, Bang Jawa kurban, masa saya belum ya Allah. Mudah-mudahan tahun depan saya berkurban ya Allah, saya niatkan dari hari ini. Bagaimana caranya? Ya tadi ada caranya, ada fasilitasnya. Bikin celengan, tebok tuh bambu, bikin tabungan kan. Nanti waktunya insya Allah udah ada, kalau ada niatnya. Nah seperti itu. Udahanlah akikah mau udah kalau diakikahin. Bagian. Lalu gimana lagi? Minta akikah mau bapak-bapak jauh di kampung. Ya, duit di kampung kan susah. Kemarin juga dengan Mas Pak Guru, saya ini pengen diakikahin sama bapak saya, tapi bapak saya nggak punya duit. Bagaimana Pak Guru? Saya itu punya duit, punya. Ya udah, kasih ke bapak dulu tuh duit 10 juta gitu ya. Nah, terkadang ngomong, Pak, bapak punya duit Pak. Nah, nggak mungkin dia bilang kagak. Megang 10 juta. Saya belum akikah ini Pak. Nah, lucu tak berarti boros ikut loh kan gitu. Bukan masalah boros ikut. Siapa tahu nanti dengan seperti ini saya, ya amalan saya, semua doa-doa saya karena akikah ini kan sampai ke bapak. Ya datang, lu belajar di mana? Tapi di sono, sapa gue dulu, Ustadz Ismail. Nah, bisa begitu Pak? Yang belum diakikahin ngasih duit ke bapaknya 10 juta. Bisa begitu? Insya Allah. Iya, kalau pengen diakikahin begitu sama bapaknya, ngasih duit ke bapaknya. Nah ini dia, Bapak sekalian, tadi sudah dibahas sama Ustadz Ismail bahwa kita setiap mulai tanggal 1 jangan motong kuku, jangan motong rambut, jangan motong ketiak. Ya, makanya jangan sampai nanti pas waktunya, tadi kata Pak Ustadz apa? Bro. Iya, apa keluar celana, saya bayangin bagaimana keluar. Pak Ustadz bisa berada. Keluarnya dari mana? Emang celananya bolong. Saya mau ngebayang itu agak jauh tadi. Itu anaknya model apa dia pakai ya? Gitu ya. Aduh ya Allah. Nah ini maksudnya apa, Bapak sekalian? Ketika kita datang ke sebuah pengajian, nah ini ada yang pakai songkok, ada yang pakai kain, ada yang semua yang ada pada diri kita ini, bahkan ada yang mengatakan ketika engkau sholat di tempat sujudmu itu ada debu. Ya, sholat di tempat sujud kita ada debu, itu jangan dihapus. Yang penting debu ya, bukan tai kucing, bukan tai ayam, bukan debu ini mah. Jangan abong ya bang, abu, ya abu, bilang debu nggak paham. Kurang hampa. Ya, abu. Ya. Ini jangan dihapus, biarkan saja. Sebab apa? Ketika kita bersujud, kemudian dia menempel di jidat kita, ini akan menjadi saksi nanti di akhir biar yaumul kiamat. Ya, kalau Rasulullah jalan ada cerita Rasulullah berjalan di pegunungan, Rasulullah itu mengucap salam sama batu mengucap salam sama Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu punya mukjizat, kalau kita mengucap salam sama batu, assalamualaikum,
Dia jawab, ngamprit kita. Abang jalan situ tempat telepon ponaka, ucap salam ponaka, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Wah kira-kira gimana? Kalau Rasulullah memang begitu, batu ucap salam sama Rasulullah, Rasulullah ucap salam sama batu. Kenapa? Ya tadi Rasulullah mampu berkata-kata, dan itu nanti akan menjadi saksi. Batu-batu yang ada di jidat kita, di kepala kita, pasti kita itu nanti akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kita nih yang ngajinya, tadinya saya kagak mau pakai gini-ginian. Saya bilang, ya Allah, kebanyakan saya mah baju kan boleh bagi, Pak. Ini kalau sumpamanya nanti dipinta nih, baju ini dipinta yang punya, songkok dipinta yang punya, celana kagak pakai apa-apa saya, Pak. Nah. Saya pikir kalau saya kagak pakai, kasihan yang bagi. Kalau saya pakai, insya Allah akan menjadi manfaat dan nanti saksi. Bapak-bapak coba kalau jamaah pengajian bawanya sorban semua, sorban yang nanti menjadi saksi yaumul kiamat. Masya Allah, bukan. Emang awalnya kok pakai sorban, aduh kayak Ustadz pisan, misalnya. Tapi saya bikinnya tadi bukan begitu. Udah nanti kaitin apa kayak saya bawa, mudah-mudahan nanti saksi ludah saya, keringat saya, apa saya disini nanti akan menjadi saksi di yaumul kiamat. Ya kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semuanya ditutup mulut kita, Bang. Mulut ditutup nih yang suka. Wah, kalau bisa kan begitu ya. Wah. Ya, kalau ngomong enak banget kita ya, pinter ya. Wah, apalagi kalau ibu ciput sama bapak mutia. Kita sama nih, kita CS-an. Ngomongnya gimana kita? Ya gitu, bapak mutia. Yang kita omongin apa? Kita benci sama dia. Kita omongin apanya dia? Abang dari pura-pura apa sih, Bang? Jangan diperpanjang. Pinter banget mulut nih kalau udah ngomongin orang kan, pinter banget ya. Nanti di sana nggak bisa sama malaikat. Malaikat gilazun sidadun la yasunallah. Malaikat itu kejam, sadis. Kalau bapak di sini melihat orang yang kejam sadis, kalau jalan siapa dah? Lihatnya gitu, wah jeger banget nih orang, jalannya mantap itu, badannya keker, kumisnya maplang, ya kan. Terus pokoknya keren dah gitu, siapa? Insya Allah kalau di jamaah Al-Barakah enggak, orangnya alim semua, tawadu semua, amin. Jalannya nunduk ya, enggak ada yang pasang dada, yang dadanya kecil semua, ceking. Lagu banget udah ceking, Bang Haji Kiting jalan boknya udah jelek eman. Tulang udah di depan. Ya ampun, tahu diri Bang ya? Udah ceking bagu gitu. Walatam sifil adi marah fa'inna kallam tahrikal arda walam tablughal jibala tula. Jangan jalan di atas bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kau gak bakal bisa setinggi langit dan gak bakal bisa masuk ke dalam bumi. Begitu-gitu doang, giliran sakit gigit nyamuk kan gitu, giliran gigit nyamuk aja sakit, kentut ngeden. Ya kan begitu kita ya. Apa yang kita sombongin? Nah, karenanya tadi kita dalam kehidupan ini tadi, mari sama-sama kita jaga saudara kita. Karena apa? Semua yang akan menjadi saksi adalah omongan. Mulut kita saat ditanya nggak bisa. Semuanya ditutup. Yang menjadi saksi adalah wa tashhadu arjulakum bima kanu yaksibun. Kaki yang akan menjadi saksi. Ini dalam kubur, Pak. Ini dalam kubur. Bukan di yaumul hisab, bukan. Kan nanti ketika di akhirat kan banyak yang kita lalui. Ini luar biasa nih, Pak nih. Kalau udah bicara ini luar biasa, makanya kita nggak boleh sombong. Apa sih yang kita sombongin? Ngomong bahasa Arab kagak bisa. Ditanya nanti sama Tuhan, "Man rabbuka?" Sama malaikat ditanya. Lagi minum. Sama orang madep sono dia bilang, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Apa jawabnya? Kalau orang dulu bisa, Pak. Kalau orang dulu tuh diajarin ngaji dulu. Apa pasti bisa nih? Nggak bisa. Dulu kan diajarin, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi." Ya kan? Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir kalau orang dulu diajarin man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man qiblatuka. Itu diajarin dulu supaya bisa jawab katanya. Supaya nanti kamu bisa jawab kubur, ayo apalin. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ya kan? Kalau kita sudah amalan kita baik, amalan kita banyak, di akhirat ketika ditanya itu dengan sendirinya amal kita yang menjawab, bukan mulut kita. Mulut kita sudah ditutup. Nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut kita. Tapi yang berbicara kaki kita. Wallahu a'lam, jangan tanya kaki ngomongnya dari mana dan bagaimana, jangan ditanya. Allah yang punya kuasa. Dan saat itu yang bertanya adalah malaikat gilazun sidadun la ya'sunallah. Yang tanya malaikat yang enggak pernah putus asa, yang enggak pernah maksiat sama Allah.
Gilirannya ditanya misalnya yang banyak duit siapa di sini? Tanya Bapak Modric misalnya. Mandro buka gitu. Malaikat tenang dulu. Cokok. Tanah saya di dunia masih banyak. ATM saya ini belum saya ambilin. Nah, selalu aja selalu kata dia gitu kata Bapak Modric. Kalau malaikat modelnya model saya, tanya jawab saya. Ego. Namanya mana yang gede? Ya kan? Gitu. Tapi malaikat nggak kayak kita. Nggak begitu, nggak bisa dirayu, nggak bisa. Kalau udah kata malaikat begitu, ya begitu. Ditanya sama Allah ya begitu, ya begitu. Kalau cerita tentang ini nih, kalau kita cerita tentang sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, ada malaikat yang datangi kita. Namanya malaikat Ruman. Malaikat Ruman ini malaikat yang sangat kejam, nggak punya kasih sayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi para malaikatnya ini gilauzun syidadun, sadis, kejam. Ya, bahkan ada yang mengatakan itu giginya, cakarnya, tenaganya luar biasa. Nggak ada yang bisa itu, nggak ada yang bisa mengelak. Kalau kita mungkin ditangkap 2-3 orang masih bisa berontak. Kalau sudah sama malaikat itu nggak bisa. Ini pentungannya, kalau kita baca dalam hadis, pentungannya ini pentungan yang dibawa, itu bentuknya kayak gada, namanya gada itu ya, namanya gada. Itu kalau kita bayangkan, itu kalau diterangkan dalam hadisnya itu bagaikan persis seperti pentungannya Hanuman. Itu kalau dipukulkan ke gunung itu langsung menjadi debu. Kalau dibenturkan ke gunung. Lah ini buat mentung pala kita. Lo bayangin coba. Lo bukan cuma benjol. Benjol dikit. Pala lo empuk. Benjol dikit. Gunung aja hancur masa benjol dikit. Lagu mana itu sama dengan benjol dikit. Ini ketika malaikat Ruman yang datang tadi seperti itu membawa itu, tujuannya apa? Ditanya kita, hei Fulan, dulu ketika di dunia kau dinasihati dengan gurumu seakan-akan kau tak dengar. Ketika dinasihati tentang halal haram kau tak dengar, kau jalankan terus yang haram, kau seakan-akan tidak pernah akan mati. Dulu ketika dalam itu haram kau tetap lakukan, mati mau urusan belakangan. Nih sekarang saatnya. Catat semua amalan yang pernah kamu lakukan kebaikan. Selalu tuh kebaikan dulu suruh catat. Ketika mencatat kebaikan bingung dia, di mana saya harus mencatatnya? Di situ ada yang mengatakan di kain kafan. Sobeklah kain kafanmu, catatlah kebaikanmu. Dengan apa saya harus menulis? Dengan darahmu. Ditulis dengan cepat sekali tuh, menulis kebaikan terus. Selesai kebaikannya, bingung dia, udah habis. Orang cuma dikit banget. Ayo, catat. Enggak ada lagi. Mikir mana lagi ya? Pernah nggak saya ngasih es krim sama guru saya ya? Yang dagang pisang hijau pernah ngasih ke guru nggak ya? Agak ada. Ini mah lagi cerita ini mah. Dia dari kebaikan kagak ada. Apa lagi? Ada pisang hijau. Tapi memang ketawa saya. Tanya udah nggak ada lagi kebaikannya, akhirnya apa? Sekarang catat keburukanmu. Dia nggak mau, takut dia. Akhirnya pecut tadi gada yang ada di pegangnya dipukulkan ke orang itu, jejas, hancur. Benjol dikit, hancur berkeping-keping kemudian dijadikan satu lagi. Sakitnya luar biasa. Kalau kata Rasulullah itu pernah mengatakan nanti kamu ketika itu baru pencabutan nyawa ya. Ketika kau dicabut nyawa kau bagaikan dikuliti, bagaikan kambing dikuliti. Ketika kau dicabut nyawa bagaikan kau dicacak dengan pedang yang tajam sebanyak 70 kali di tempat yang sama dan kamu nggak mati. Nah kita kalau membayangkan ini bagaikan kita jajak kambing, iya kita bayanginnya ke kambing bukan ke kita. Sekarang bayanginnya di pedang ke kita, ke leher kita. Apabila sudah hancur kulit kita, diganti lagi kulit yang baru supaya apa? Supaya merasakan sakit lagi. Kalau gitu Allah sadis dan benar. Dulu ketika di dunia selama kamu roh kamu belum keluar dari mulut kamu, masih aku ampuni doamu, masih aku ampuni taubatmu. Tapi kau sengaja berpura-pura, seakan-akan kau tak pernah mati, seakan-akan kau tak pernah tua, seakan-akan kau tak pernah didatangi kematian, seakan-akan enak saja. Nah ini dia. Saat itu dia akan merasakan penderitaan.
Buat kita yang datang ke pengajian seperti ini, kita sadar itu semua akan terjadi. Mudah-mudahan kita semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan saat itu semua. Maka Bapak sekalian, sebisa mungkin tadi jangan dipotong dulu kukunya, jangan potong. Mudah-mudahan ketika berkurban nih, kurbannya si A, saat itu semuanya jadi saksi, badan kita, tubuh kita, semua jadi saksi. Si A berkurban. Allah tidak ngasih daging, enggak doyan daging kambing kan? Allah juga enggak mau bulunya, Allah enggak mau dagingnya, Allah enggak mau darahnya. Kok untuk kita juga? Iya, untuk kita juga. Allah enggak, kalau kita ambil terus Allah enggak. Semuanya untuk kita juga. Amalnya untuk kita, ya makan juga sahabat kita, tetangga kita, semua kan kita semua. Kebaikan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo perbanyak saksi-saksi kita saat kita hidup. Songkok kita, kain kita, baju kita pakai. Kalau bisa mah kalau mau ngaji yang bagus-bagus. Walaupun Allah itu tidak pernah melihat pakaiannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak lihat badanmu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat ketampananmu. Wala ila apa lagi Ustaz? A'malikum. Lakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hatimu. Nah ini maka Bapak sekalian, saya selalu mengajak kepada bapak-bapak, ayo jangan ada rasa sombong. Tadi saya sudah katakan dalil Al-Quran, la tamshi fil ardi marha innaka lan tahrikal arda wa lan tablugha jibala tula. Kamu tidak akan bisa setinggi gunung, dan kamu pun tidak bisa sedalam lautan menembus tanah. Kenapa? Oleh karenanya janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Apa yang kita sombongin? Tidak ada yang kita sombongin. Kita tahu, sering saya katakan, setan diusir dari surga gara-gara dia merasa paling baik. Ana khairum minhu. Itu kata-kata pertamanya. Ketika ditanya sama Allah, kenapa kau gak mau ikut sujud wahai iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Baru alasannya itu. Dia diciptakan dari tanah yang kotor. Itu Nabi Adam diciptakan dari tanah yang kotor. Kita ini, ya, bapak moyang kita Nabi Adam diciptakan dari tanah yang kotor. Aku dibuat dari api. Kenapa aku harus bersujud? Nah itu gara-garanya aku lebih baik dari dia. Jangan sampai ada di dalam hati kita, aku lebih baik dari dia. Kalau kita ketemu orang tua, berarti apa kata-kata dalam hati kita? Mudah-mudahan orang yang di samping saya ini pasti usianya lebih tua, amal ibadahnya udah pasti lebih banyak. Begitu ya? Kalau bisa begitu bagus. Kadang-kadang, nah ini tua-tua. Tua kejemur itu. Iya kan begitu ya? Bukan saya ngomong ya. Enggak, saya ngomong begitu. Ya kan? Ini udah tua, kayaknya tua kecemur doang ini. Iya kan? Nah, tapi tidak, kita ngomongnya apa? Kebaikannya. Orang ini lebih tua dari kita, sudah mesti ibadahnya lebih banyak. Iya, satu. Kedua, ketika melihat yang lebih muda gimana? Kalau orang ini lebih muda dari saya, tentunya dosanya belum seberapa, belum seperti saya. Nah itu artinya kita melihat seseorang itu harus selalu lebih baik dari kita. Dan ingat, salah satunya adalah jangan merasa lebih baik. Selalu kita merendahkan diri. Serendah-rendahnya sampai orang lain udah gak bisa merendahkan kita lagi. Ya, serendah-rendah bodoh amat lah, kalau mau dikatain apa mah terserah. Kalau orang ngomongin kita, jelekin kita, ngapain kita udah bagenin. Kita dijelekin, dikatain apapun gak bakalan kita jadi sampah, gak bakalan. Ya, yang mau dijelekin begitu ya. Iya, nggak bakalan jadi sampah, bener. Kita mau dijelek-jelekin, mau dia apain sama orang itu, udah sabar aja, biarin aja, nggak bakalan jadi sampah. Kalau emang yang apalagi emang dia ngomong itu bener, ya udah terima. Iya, terus kita diagung-agungin sama orang. Wah si Japar no, lu nggak kenal Japar aja lo dulu, wah pokoknya si Japar, wah pokoknya. Digituin pun nggak bakalan jadi raja pengasih aja, nggak bakalan jadi raja. Ditinggi-tinggiin sama orang nggak bakalan jadi raja, direndahin nggak bakalan jadi sampah. Maka kerjakan semua menurut kita, selama itu baik menurut Allah dan Rasulnya, kerjakan saja. Orang mau apa, bagenin aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bapak Galang mana? Lagi dikerokin. Ya, Bapak sekalian, sudah, mari sama-sama kita, waktu masih ada ya, kita membaca hafalan-hafalan kita. Jadi Bapak, mari kita jadikan saksi-saksi hidup kita untuk akhirat nanti. Paling tidak saya hanya minta kepada Bapak semua, saling mendoakan. Nih, selalu saya bilang ya,
Ini selalu saya bilang, Bapak saling mendoakan. Rumah kita, di depan rumah kita siapa sahabat kita, doakan dia. Oh, depan rumah saya ada bapak ini orang tua kita ya, Bapak Manto. Doakan Bapak Manto. Jangan dibagel. Coba nih, jangan dibagel. Iya, kamu pernah dibagel? Jangan apa ya? Didoakan di samping kiri kita, samping kanan kita siapa sahabat kita, doakan. Pak, jangan sampai ada rasa ini, rasa hasut dalam hati. Doain Bapak Manto misalnya belum punya mobil, doain. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Manto kayaknya dia mah keluarganya udah banyak. Dia mah kayaknya udah cukup itu kalau emang naik mobil satu buat lebaran kemana-mana, cuma satu mobil itu harusnya, mudah-mudahan besok dia punya mobil. Nah, padahal ketika kita mendoakan dia, Allah sudah bilang, lu duluan. Nah, pasti nih doa kita dikabulkan. Semua doa dikabulkan sama Allah, apalagi doa untuk orang lain. Kalau mendoakan orang lain dikabulkan, maka doakan sahabat-sahabat kita semua. Coba deh, insya Allah. Jangan sampai hasut. Ngapain lu doain abang Haji Giting? Tadi punya motor 3, gua cuma 1. Doyok lagi motor gua. Ya, doyok terus selamanya. Coba deh. Tapi kalau kita berani mendoakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, satu pengajian, satu perjuangan, berani untuk mendoakan mereka benar-benar ikhlas, agar dia berkah, agar dia benar-benar mampu, agar dia hidup dengan baik, maka itu sudah jelas kita duluan yang lebih baik dari dia. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pagi dan petang. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa ilaikan nusyur. Petang dan pagi. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa ilaikal masih. Saya tulis istighfar. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri masonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li wa innahu la yaghfiru dzunuba. illa anta Doa masuk masjid. Allahumma ighfirli waftahli. Keluar masjid. Allahumma ighfirli waftahli. Keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata. illa billahil aliyyil azim. Doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu Wa la yasu subhana man la yanamu wa la yashu subhana. man la yanamu wa la yasu. Doa salat duha. Allahumma inna duhaa Duhauka wal bahaa mahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata. ismatuka Allahumma in kana rizquna bisamai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'aridhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadakas. Doa salat maid. Allahu akbar. Al-Fatihah. Allahu akbar. Salat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi. wa'fu Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. walahu. Salam. Kemudian doa minta perlindungan dari